Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bab tentang limit. Definisi limit, misalkan f suatu fungsi, dikatakan bahwa limit x mendekati c dari f(x) sama dengan L jika dan hanya jika untuk epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0 yang berpadanan sedemikian rupa sehingga nilai mutlak f dikurangi L kurang dari epsilon dengan syarat nilai mutlak x dikurangi c di antara 0 dan delta. Nah, nanti ada istilah limit kiri dan limit kanan. Apa itu limit kanan? Limit kanan misalkan f suatu fungsi dan dikatakan bahwa limit x mendekati c plus ya, c plus itu menandakan dia limit kanan dari fx sama dengan L, yang berarti bahwa jika x dekat tetapi pada sebelah kanan c, maka f dekat dengan nilai L. Begitu ya. Jadi kalau misalkan x ini mendekati c dari kanan, maka nilai dari f-nya itu akan mendekati nilai L. Sama juga untuk definisi limit kiri ya. Misalkan suatu fungsi f dikatakan bahwa x mendekati c dari kiri, tandanya itu pangkat negatif ya, dari fx sama dengan L. Artinya apa? Ketika x sangat dekat sekali nilainya dengan c yang didekati dari kiri, maka nilai dari fx itu sama dengan, dekat dengan nilai L. Seperti itu. Nah, sekarang kita misalkan f suatu fungsi, maka dapat dikatakan bahwa limit x mendekati c dari fx sama dengan L jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya sama, yaitu sama dengan L, begitu ya. Jika misalkan limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka tidak memiliki limit. Oke, ini kita misalkan n bilangan bulat positif, k konstanta, f dan g adalah fungsi-fungsi yang memiliki limit di c, maka kita bisa menuliskan yang pertama, limit x mendekati c dari suatu konstanta sama dengan konstanta. Jadi simpelnya begini, limit itu ya mensubstitusi nilai c ke dalam fungsi, bentuk fungsinya seperti itu. Oke, nomor 2, ketika limit x mendekati c dari x, maka c-nya itu kan disubstitusi ke x, hasilnya c. Oke, nomor 3, limit x mendekati c dari perkalian konstanta dan suatu fungsi, maka konstanta ini bisa keluar dari limit, yaitu k limit x mendekati c dari fx ya. Untuk limit penjumlahan dan pengurangan, ini kita bisa pecah ya. Maksud dari limit di kiri itu begini, dijumlahkan atau dikurangkan dulu antara f dengan g baru dilimitkan. Kalau di ruas kanan itu dilimitkan masing-masing baru dijumlahkan atau dikurangkan. Begitu juga dengan perkalian, bisa dipecah seperti ini ya. Pembagian juga sama, asalkan apa? Asalkan limit dari penyebutnya ini hasilnya tidak sama dengan 0. Nomor 7, limit dari f suatu pangkat n, maka limitnya bisa masuk ke dalam sini gitu ya, jadi pangkatnya ada di luar. Sama juga dengan akar pangkat n, dengan syarat limit x mendekati c, fx lebih besar dari 0 jika n genap ya. Oke, supaya lebih jelas kita bisa lihat contoh berikut ini. Tentukan nilai limit dari 1, 2, 3 ya. Kita bisa memanfaatkan teori-teori yang ini. Baik, kita kerjakan nomor 1. Limit x mendekati 9 dari x min 9 per akar x min 3. Tadi saya katakan bahwa simpelnya kalau mau mengerjakan limit itu mensubstitusi nilai c di sini 9 ke dalam x-nya gitu ya. Ini kita
beri tanda begini. Nah, ini artinya disubstitusikan. Tapi yang jadi masalah itu di bagian penyebut. Di bagian penyebut, akar X min 3. X-nya itu 9. Akar 9 min 3. Akar 9 itu 3. Min 3 sama dengan 0. Padahal penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Yang bagian sini ya, yang pembagian itu tidak boleh sama dengan 0. Maka jika ketemu soal seperti ini ya, kita kalikan dengan faktor sekawan dari penyebutnya. Oke, sekarang limit X mendekati 9, X min 9 per akar X min 3, ini kita beri kurung ya, dikali faktor sekawan dari penyebut, berarti tandanya berlawanan. Di sini akar X plus 3 per akar X plus 3. Nah, ini kan sebenarnya tidak mengubah soal ya. Ini kalau kita coret, kita bagi, ini kan 1. Kembali ke soal. Ini hanya trik supaya bisa terselesaikan ya, supaya ada nilainya. Dan tidak mengubah soal. Oke, sekarang kita lihat. Ini tetap X min 9 dikali dengan X plus akar X plus 3 per, ingat ya, kalau perkalian dari pecahan A per B dikali C per D, itu tinggal pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Tidak perlu disamakan dulu penyebutnya. Baik, sekarang kita kalikan antar penyebut. Akar X min 3 dikali akar X plus 3. Oke. Sekarang kita sederhanakan. Yang bagian pembilang kita tulis tetap ya. Seperti ini saja. Yang bagian penyebut kita distribusikan. Jadi, akar X dikali akar X, yaitu X ya. Akar X itu kan, akar itu pangkat, kalau ini 2 ya, maka ini pangkat setengah. Kalau misalkan akar dikali akar, maka pangkat setengahnya ini dijumlah ya. Teorema begini. X dikali pangkat A dikali X pangkat B, kalau ininya sama maka pangkatnya tinggal dijumlah. Ini kan 1 ya, pangkat 1. Kalau di sini ada X, ini X, maka X pangkat 1. Yang ini. Kemudian X dikali 3. Akar X dikali 3. 3 akar X. Min 3 dikali akar X, min 3 akar X. Min 3 dikali 3, min 9. Ya. Oke. Sekarang ada yang bisa dicoret ya. Yang ini habis ya. Sisa limit X mendekati 9, X min 9, akar X plus 3 per X min 9. Nah, ini kita lihat ya, ini sudah kita kurung, jadi ini satu kesatuan. Kita bisa katakan ini hanya perkalian dan pembagian. Ini kita bisa coret ya, yang bagian sini. Maka sisa limit X mendekati 9 itu akar X plus 3. Baru ini kita masukkan nilai C-nya, yaitu 9, ke dalam bentuk fungsinya gitu ya. Kalau sudah disubstitusikan nilai C-nya, tidak perlu ditulis limit lagi. Ini akar 9 plus 3. Akar 9 itu 3 plus 3 sama dengan 9. Begitu caranya ya. Baik, untuk nomor 2. Nomor 2 ini kasus yang paling sederhana di sini ya.
Di contoh soal ini, limit X mendekati 3 dari 3X plus 12. Nah, ini tinggal disubstitusikan. Maka hasilnya, kalau sudah disubstitusikan, tidak perlu limitnya ditulis, langsung saja. 3 dikali 3 ya, plus 12. Ini 9 plus 12. Hasilnya 21. Selesai. Nah, untuk nomor 3, ini kita perlu trik ya, supaya bisa terselesaikan kasus ini. Kenapa? Karena ketika kita substitusikan 2 ini ke sini, ke bentuk fungsinya, maka penyebutnya menjadi 0. Sehingga kita otak-atik ini ya. Nah, kita lihat di sini, pembilangnya ya, X pangkat 3 min 8, kita ubah bentuknya ya. Kita bagi dengan X min 2 supaya nanti bisa dicoret dengan penyebutnya. Oke, kita tulis di sini nomor 3. Limit X mendekati 2, X pangkat 3 min 8 per X min 2. Oke, kita ubah bentuk ini menggunakan teorema dibagi gitu ya. X min 2, di sini X pangkat 3 min 8. Oke, sekarang di sini ada X pangkat 2. X pangkat 2 dikali X, maka hasilnya X pangkat 3. X pangkat 2 dikali min 2, min 2X pangkat 2. Oke, ini kita kurangkan. Ini pembagian biasa ya. X pangkat 3 dikurangi X pangkat 3, 0. Nah, ini kan sebenarnya ada X pangkat 2 tapi koefisiennya 0. Jadi 0 gitu ya. Oke, di sini ada X. Oke, di sini 8 ya. Ini kan ada sebenarnya ada X pangkat 2 tapi di sini 0. Di sini ada X ya, tapi 0. Jadi langsung 8. Ini 8-nya negatif ya. Ini negatif. Oke. Maka yang ini menjadi plus 2x2. Ini 0, tidak perlu. Ini min 8. Oke, sekarang kita cari di sini hasilnya. Supaya 2x kuadratnya hilang, maka ini harus dikali plus 2x. Kenapa? Ketika 2x dikali x, maka di sini hasilnya 2x kuadrat. 2x dikali min 2, min 4x ya, dikurangi. Oke, ini hasilnya 0. Dan ini sebenarnya teorinya sama ya, langsung saja. Karena yang di atas tidak ada yang dikurangi, berarti 0 kan yang di atas. Ini plus 4x dikurangi 8. Nah, sama, ini supaya 4x hilang, kita tambahkan di sini menjadi 4. 4 dikali x, 4x, 4 dikali min 2, min 8. Ini dikurangi hasilnya 0. Maka ini kita bisa tuliskan limit X mendekati 2, yaitu X kuadrat plus 2X plus 4. Atau sebenarnya bisa kita tulis seperti ini. Yang lengkapnya ya. Oke. Yang lengkapnya itu bisa kita tulis begini. X min 2, ini pembaginya, ini hasil bagi, plus 2x plus 4 per x min 2 dari penyebutnya. Ini coret, sama saja.
Bisa juga langsung menuliskan hasilnya, karena pembagi dari penyebutnya sama dengan penyebut. Maka kita tulis limit X mendekati 2, X kuadrat plus 2X plus 4. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini ya, persamaan kuadrat, ini lebih aman karena tidak ada penyebut, maka kita langsung substitusikan angka 2 ini ke setiap X. Maka 2 kuadrat plus 2 dikali 2 plus 4. Hasilnya 4 ditambah 4 ditambah 4, 12. Itu ya caranya. Oke, lanjut. Kalau kita berbicara dengan limit, itu pasti akan terkait kontinuitas suatu fungsi ya. Nah, kita definisikan dulu apa itu kontinuitas di satu titik. Suatu fungsi f dikatakan kontinu di titik C jika beberapa interval terbuka di sekitar C terkandung dalam daerah asal f dan limit dari f ketika x mendekati C itu sama dengan FC ya. Nah, kita bisa simpulkan begini. Syarat suatu fungsi dikatakan kontinu jika memenuhi ketiga syarat ini. Tiga-tiganya harus terpenuhi. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka fungsi itu dikatakan tidak kontinu di titik tersebut. Yang pertama, FC itu ada. Yang kedua, limit X mendekati C dari Fx juga ada. Yang ketiga, nilai antara 1 dan 2 itu sama, seperti itu. Oke, sekarang supaya lebih jelas kita bisa lihat contoh berikut ini. Tentukan apakah fungsi di bawah ini kontinu di titik X sama dengan 2. Nah, bentuk fungsinya itu ada 2, X plus 3 jika X kurang dari 2, dan X pangkat 2 plus 1 jika X lebih besar sama dengan 2. Syarat yang pertama, untuk sebuah fungsi disebut kontinu, FC-nya ada. Nah, di sini C-nya apa? Yang ini. Ya. X sama dengan 2. 2 ini C-nya. Ada tidak gitu ya? Oke. F2. Nah, ini yang ada sama dengan 2. Ya, ini di bagian ini ya. Kenapa ini kan X lebih besar sama dengan? Berarti ketika X tepat sama dengan 2, itu persamaannya yang digunakan ini. Maka di sini X kuadrat plus 1. Tinggal nilai X-nya diganti dengan angka 2. 2 kuadrat plus 1 hasilnya 5. Syarat yang kedua, limit X mendekati C dari Fx itu harus ada. Nah, di sini ada tidak? Nah, karena persamaan dari fungsinya ini ada 2, maka kita bisa cari limit kiri dan limit kanan. Kita cari limit kanan terlebih dahulu. C-nya kita ganti dengan 2. Limit kanan. Oke, maka di sini ada tanda plus ya kalau limit kanan. Nah, mendekati dari kanan. Berarti kalau ini kan X kurang dari 2. Kalau garis bilangan ya, ini 2, X kurang dari 2 itu kan ke kiri. Kalau yang satunya X lebih besar sama dengan 2 ke kanan. Berarti kita menggunakan fungsi yang ini. X kuadrat plus 1. Tinggal kita substitusikan. Nah, kalau sudah disubstitusikan, limit hilang dan tanda plusnya ini langsung 2 saja gitu ya. Tanda plus di sini hanya menunjukkan dia limit kiri atau limit kanan. Tapi yang disubstitusi tetap angkanya angka 2. Maka 2 kuadrat plus 1 hasilnya 5. Sekarang kita cari limit kirinya. Maka limit X 2 min. 2 min ini maksudnya min di atas ini menunjukkan limit kiri. Tapi nanti nilai yang disubstitusi tetap angka 2. Maka satunya, persamaan yang satunya, X plus 3. Kita masukkan ke sini ya. Maka 2 plus 3, hasilnya 5. Dari sini kita lihat bahwa limit kanan
sama dengan limit kiri. Dan hasilnya 5. Sehingga limit X mendekati 2 dari fx itu sama dengan 5, dan ini menunjukkan memiliki nilai limit atau ada. Syarat yang ketiga itu hasil di nomor 1 dan nomor 2 harus sama. Nah, ini kan nomor 1 hasilnya 5, nomor 2 juga hasilnya 5. Jadi limit X mendekati 2 dari fx itu sama dengan fc atau f2 ya, sama dengan 5. Begitu cara menunjukkan apakah fungsi itu memenuhi ketiga syarat. Karena tiga-tiganya terpenuhi, maka kita bisa katakan bahwa fx yang bentuknya seperti ini continue di titik X sama dengan 2. Seperti itu. Baik, itu saja materi limit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.